Baik sahabat Banjarmasin Pos, tadi sempat disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Wahyu Pratomo, tentang peran BI dalam membantu meningkatkan perekonomian di Kalsel tentunya ya. Ada tadi disebutkan tentang mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan salah satunya mendorong UMKM, dan itu menjadi program, bisa disebut program nasional BI ya Pak ya, di seluruh Indonesia, nggak hanya di Kalsel, bahwa ada beberapa hal yang dibantu, khususnya 3 hal, yaitu modal, badan hukum, dan kapasitas produksi. Nah, mungkin kita bisa mengulik lebih detail terkait bantuan-bantuan tersebut. Apa sih bentuknya, wujudnya, dan sampai sejauh mana BI memberikan bantuan tersebut ya. Mungkin Pak Wahyu tadi disampaikan 3 hal ini. Mungkin bisa dijelentrehkan kalau lebih didetailkan gitu Pak. Boleh, gimana, Pak? Boleh. Jadi UMKM ini kan emang soko guru ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, juga produk-produknya juga digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi kami melihat ini sektor yang penting. Jadi tadi dukungan kami 3 hal terkait dengan badan hukum. Tapi sebelum bicara itu Bu Anjar, kami mengatakan bahwa dalam pengembangan UMKM kami tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Kami didorong untuk selalu sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan lembaga-lembaga, karena memang berapa kewenangan tidak ada di Bank Indonesia. Contoh untuk yang badan hukum, yang pertama kami dorong adalah mereka akan membentuk semacam menjadi kelompok. Jadi ada yang ngurus satu sama lainnya. Jadi itu penting karena kalau sudah menjadi kelompok dan formal ya, dan formalitasnya itu nanti bisa dari pihak Pemkab, dari Pemprov ya. Kalau nasional ini juga nanti kemenangannya Kementerian Hukum dan HAM. Itu mereka punya badan hukum yang formal, dan artinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka juga dapat izin. Itu satu. Yang kedua yang penting lagi, dengan badan hukum formal mereka bisa dibantu dengan baik Bu. Jadi banyak lembaga seperti kami itu hanya bisa membantu kalau dari tata kelola itu kalau mereka berbadan hukum formal. Jadi ada pertanggungjawabannya, ada tata kelolanya. Legalitasnya juga lebih kuat. Lebih kuat. Betul. Jadi kami dorong untuk ke sana. Tapi tentu saja kami di sini banyak kerjasama dengan Pemkab, dengan Pemprov, dan juga akhir-akhir ini kami dengan Kementerian Hukum dan HAM di Kalsel. Mereka yang punya kewenangannya, termasuk kewenangan mereka untuk terkait dengan hak cipta. Jadi itu harus memikir ke arah kesana juga. Produk-produk, kreasi, inovasi yang dihasilkan oleh UMKM ini kan harus dilindungi hak ciptanya. Kalau misalnya nanti menembus pasar nasional, pasar global, itu juga sudah terselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan keuangan permodalan. Jadi masalah di banyak UMKM, apalagi yang kecil-kecil, adalah mereka nggak punya modal. Atau namanya usaha kecil. Iya. Dan yang kedua, keuangannya masih nyampur antara keuangan untuk rumah tangga sama keuangan untuk usaha. Jadi kami punya program pendampingan bagaimana yang pertama adalah menata istilahnya neraca keuangan dari UMKM. Nah, ini tentu saja kami tidak berdiri di sini juga. Kami kerjasama Bu dengan lembaga pendidikan, universitas. Satu contohnya adalah dengan ULM untuk Kalimantan Selatan. Jadi kami kerjasama dengan mereka punya tenaga pendidik, kami punya UMKM binaan, kami pertemukan bagaimana pembekuan keuangan dari UMKM ini membaik. Kalau membaik artinya mereka bisa merencanakan bisnisnya dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pembukuan yang baik, Bu, ini mereka bisa dilirik oleh perbankan. Jadi selama ini kayak ada semacam gap, kesenjangan antara UMKM yang butuh pembiayaan dari bank, tapi juga banknya sendiri sebenarnya sudah punya program untuk membantu UMKM, tapi nggak ketemu karena tidak memenuhi standar pembukuan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank. Jadi kami yang lakukan adalah mendekatkan ini. Jadi kami bantu UMKM-nya agar pembukaannya semakin baik sehingga bisa diterima sesuai dengan standar perbankan. Nah, ini ada program seperti itu. Jadi selain usahanya mereka lebih lancar, lebih terencana, ini juga bisa mendekatkan perbankan dengan
apa namanya UMKM. UMKM. Iya. Ya, sebenarnya seperti kita ketahui banyak sekali program keuangan dari perbankan, yang mana itu juga program pemerintah, Pak, Betul, ya, betul. untuk membantu UMKM melalui kredit dengan bunga Ringan, ringan, betul. tanpa jaminan dan Betul. lain-lain. Tapi mungkin untuk mengaksesnya pun nggak bisa sembrono juga, Pak, ya. Betul, Ada betul. ketentuan safety perbankan, Pak, ya, yang harus Betul. diikuti. Harus diikuti. Intinya Ha-ha. gini, Bu, ya, karena tetap perbankan akan bantu, Tetap tapi akan kan mereka bantu. punya istilahnya persyaratan-persyaratan harus mereka penuhi juga. Iya, iya. Dan persyaratan-persyaratan ini sifatnya internasional loh, Bu Anjar dan kawan-kawan. Artinya harus ada standar-standar. Ya, intinya kami ingin mendekatkan lah kemampuan pembukuan UMKM dengan standar yang dimiliki oleh perbankan. Ya, Gitu. jadi aksesibilitas masyarakat atau UMKM ini Lebih tinggi untuk ke ke bank. bank, betul, Pembiayaan, betul. gitu kan. Yang ketiga terkait dengan kapasitas. Jadi saya sebutkan tadi, baik dalam konteks produksi, dalam konteks Kualitas, packaging, ya. kualitas produknya, bagaimana bertransaksi di e-commerce, ya. Dan yang ini, Bu, yang kami bantu juga promosinya. Jadi kami punya media-media promosi, baik secara daring maupun luring, baik di Kalimantan Selatan maupun di luar Kalimantan Selatan untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, minggu depan, minggu ini itu ada kami sebut dengan South Borneo Expo di Surabaya. Isinya adalah 3. 1, promosi produk UMKM Kalimantan Selatan. Kedua, promosi pariwisata di Kalimantan Selatan, sama promosi proyek-proyek investasi di Kalimantan Selatan. Kenapa di Surabaya? Karena kan pasarnya besar di sana, investornya ada di sana juga, pembelinya juga besar di sana. Jadi mudah-mudahan produk UMKM Kalimantan Selatan nggak hanya dikenal di Kalimantan Selatan, tapi dikenal di nasional. Targetnya nasional, Nasional. bahkan mungkin luar negeri. Luar negeri. Kami juga undang ini perwakilan negara asing yang ada di Surabaya. Itu kenapa dipilih Surabaya? Karena mereka punya konsul-konsul. Jadi Iya, konsul. supaya mereka bisa ngelihat produk-produk unggulan dari Kalimantan Selatan. Itu yang di luar Kalimantan Selatan, dan insya Allah, Bu Anjar dan kawan-kawan, di bulan November kami juga punya namanya Pamor Borneo, itu di Banjarmasin. Isinya sama, tapi nanti diadakannya di Banjarmasin. Di situ nanti ada beberapa hal yang ingin kami dorong, termasuk Sasirangan. Ini kan wastra kebanggaan Kalimantan Selatan. Iya. Nah, tapi kita pengen dorong supaya lebih dikenal, termasuk oleh generasi muda. Jadi bagaimana wastra desain Sasirangan bisa digemari oleh generasi muda di Kalimantan Selatan. Jadi bukan hanya bentuk kemeja gitu, tapi bisa bentuk outer yang seperti saya kenakan ini, gitu, Bu Anjar. Jadi sebenarnya dari hulu ke hilir, Pak, ya, bisa dibilang Hulu ke hilir, dipikirkan iya. oleh Bank Indonesia. Iya. Terus terkait ini, Pak, apakah dari semua aksi yang dilakukan itu mungkin kendalanya di mana nih? Iya, Mungkin apa sih yang harus ditekankan BI agar ini semua bisa berjalan dengan baik? Karena tentunya kan goalnya ke UMKM atau ke masyarakatnya, tapi Betul. apa yang jadi kendala nih? Iya. Kira-kira. Oke. Kalau boleh sebelum kendala ya, kalau boleh ada satu sektor lagi yang kami juga aktif di sana, yaitu pengembangan ekonomi keuangan syariah, Bu Anjar. Oke. Jadi kita tahu 97% masyarakat Kalimantan Selatan itu kan Muslim. Iya. Istilahnya budaya Islam juga berakar kuat di sini, termasuk tradisi untuk berdagang. Jadi ini potensi yang sangat besar sekali untuk dikembangkan di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah, Bu Anjar dan kawan-kawan, di Kalimantan Selatan sudah terbentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. MES Ya. Yang diketuai nasionalnya oleh Bapak Wapres. Iya. Di sini sudah terbentuk. Jadi di sana merupakan forum kolaborasi berbagai lembaga termasuk Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi keuangan syariah. Termasuk pesantren. Jadi kami juga mendukung kemandirian pesantren. Jadi pesantren ini kan punya berapa fungsi. Fungsi pengajaran, tapi juga fungsi ekonomi dan sosial. Iya. Tapi kami amati beberapa kendala, terutama adalah bagaimana pesantren ini bisa membiayai diri sendiri. Mandiri secara ekonomi, dan kami bantu di sana. Jadi salah satunya kami dengan satu pesantren di Banjarmasin, di Banjarbaru itu
membantu mereka pengembangan kapasitas produksi tahu tempe. Jadi selama ini konsumsi santri itu kan salah satu favoritnya tahu dan tempe. Iya. Tapi ternyata masih harus dibeli dari luar. Nah, ini kan selain biaya mahal juga tergantung pasokan ya. Kami berpikir di Bank Indonesia, kenapa pesantrennya nggak produksi tahu tempe sendiri? Pertama untuk bisa konsumsi santrinya, Untuk memenuhi kebutuhan sendiri. dan yang kedua kalau lebih bisa dijual dan bisa manfaat ekonominya, keuangannya bisa untuk membiayai operasional santri. Itu Bu Anjar. Iya. Itu jadi itu sektor yang penting juga, selain tentu saja satu lagi sektor yang sedang kami dorong digitalisasi. Digitalisasi. Ya, jadi dunia digital sekarang sudah hadir. Jadi bukan masa depan lagi. Sebenarnya kita sekarang sudah ada di tengah-tengah. Sudah terjadi disrupsi. Betul. Termasuk bagaimana instrumen pembayarannya. Yang salah satunya ada KRIS. Jadi mungkin pernah dengar kan Bu Anjar dan kawan-kawan KRIS. KRIS itu adalah instrumen pembayaran di mana memudahkan bagi konsumen dan juga bagi merchant untuk melakukan pembayaran dengan cepat, murah, aman. Dan KRIS ini rasanya sudah mulai banyak dan masif ya Pak di pasar tradisional di Banjarmasin, Banjarbaru sudah pakai. Betul. Dan kami punya program ini untuk mendorong jumlah merchant yang menggunakan KRIS maupun volume transaksi. Jadi harapannya KRIS ini akan menjadi instrumen pembayaran yang istilahnya semakin memasyarakat lah di Kalimantan Selatan dan Indonesia. Saya juga pakai itu Pak. Kadang-kadang kalau nggak bawa cash. Dan KRIS ini anak muda banget Mbak Bu Anjar ya. Sekarang ini memang nggak hanya scan untuk pembayaran ya, tapi kita datang ke kafe, ke restoran, itu menu pun kan kita harus scan tuh. Betul. Sedang ngetrennya memang harus scan, dan ini teknologi ini harus diketahui buat semua ya Pak ya. Betul. Dan kami baru-baru ini kerjasama dengan ULM, bagaimana KRIS ini semakin memasyarakat di ULM. Artinya untuk pembayaran, ya. Pembayaran misalnya untuk di kantin-kantinnya di sana, dan juga untuk misalnya donasi di rumah ibadah, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya bermanfaat buat universitas, tapi juga buat mahasiswa-mahasiswa di sana gitu. Semakin mudah lah gitu. Semakin dimudahkan ya. Iya. Nah ini agak loncat-loncat sebenarnya Pak ya pembahasan, tapi nggak apa-apa deh. Kita terkait KRIS tadi. Sekarang ini memang sudah mulai terjadi disrupsi teknologi digital, sehingga mempengaruhi juga alat pembayaran. Tapi mungkin yang harus diwaspadai masyarakat apa nih? Karena kan banyak sekali hal yang kita dengar Pak, dan kita juga media memberitakan tentang penyelewengan atau penyalahgunaan QR code yang untuk pembayaran. Ternyata itu nyasarnya ke rekening lain. Gimana nih kita bisa mewaspadai hal-hal seperti itu? Apa yang bisa kita cermati mungkin ketika berhati-hati, apa yang harus kita ingat gitu? Ya, oke. Benar. Jadi memang yang menyertai arus digitalisasi adalah risiko. Risiko yang juga sebenarnya harus dicermati oleh kita masyarakat, anggota masyarakat. Tapi sebelum bicara itu sebenarnya kami otoritas BI, OJK juga sudah punya regulasi, Bu Anjar dan kawan, terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi regulasi ini mengatur baik yang terkait dengan masyarakat sebagai konsumen maupun perusahaan sebagai istilahnya pemberi jasa, gitu ya. Kalau istilahnya kewajibannya perusahaan merupakan haknya konsumen merupakan kewajibannya perusahaan, jasa pembayaran. Itu satu. Artinya masalah pelindungan konsumen itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab perusahaan maupun tanggung jawab konsumen. Saya kasih contoh ya Bu ya. Analogi ini, kalau motor ya kita parkir di depan kampus atau depan satu outlet toko apa. Nah,
tanggung jawab pertama tentu saja dari pihak konsumen, masyarakat, untuk memastikan agar motornya itu satu terkunci dengan baik, gitu kan? Atau juga ditempatkan pada memang area parkir yang disediakan, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau dia mengabaikan itu, artinya meninggalkan motornya tidak terkunci atau meletakkan pada parkir yang tidak termonitor, kalau hilang, ya dia kan tidak bisa. Yang pertama tanggung jawab adalah kesalahan dia sendiri, ya kan? Dia tidak bisa nuntut tokonya, karena ini aku parkir di area toko. Nah, kewajiban kita adalah menjaga agar itu aman, gitu kan, terkunci. Nah, tapi ketika hal itu sudah dilakukan oleh masyarakat, oleh konsumen, dan itu terjadi, tentunya ada tanggung jawab juga dari pihak, misalnya petugas parkir atau pengelola parkir lah. Ya, gitu, dalam hal ini mungkin kalau Kris ya tanggung jawab masyarakat juga Pak ya, betul, untuk mengamankan kodenya, pembayarannya. salah gitu satunya Bu ya, salah satunya adalah kita kadang-kadang kan kris itu kan nempel di handphone. Iya. Kadang-kadang itu ada passwordnya dan segala Iya. macam. Dan banyak terjadi ternyata passwordnya itu misalnya tanggal lahir. Sesuatu yang mudah untuk diterka oleh istilahnya orang-orang yang berniat jahat. Iya. Atau kadang-kadang ini yang menarik Bu, ini dari sumber katanya ternyata passwordnya tulisannya adalah password. Ini karena si masyarakat pengen sesuatu yang mudah diingat gitu. Pusing kalau passwordnya susah. Saya pelaku kejahatan nebak-nebak aja password atau apa namanya tanggal lahir. Jadi intinya tetap ada tanggung jawab dari kita Tanggung sendiri jawab Pak sendiri, ya, untuk iya. mengamankan. Betul. Meskipun teknologi digital ini memudahkan, Betul. tapi tetap ada ancaman yang mengintai. Betul. Dan di sini pemerintah sudah memberikan regulasi, Regulasi, Pak ya. iya. Tapi yang utama tentu waspada Betul, sendiri. betul, Oke, betul, baik. betul. Intinya seperti itu. Bapak, mungkin selain lanjutan yang tadi, ini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin Ya. kita sambil jawab Siap, Pak ya. siap. Ini dari Ana Ani, Pak, bagaimana caranya UMKM dapat bantuan bagi kami yang tak punya jaminan untuk pinjam di bank? Sebenarnya sudah dijawab Pak ya tadi ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi deh Pak biar Oke. lebih Oke. afdol. Ya. Yang pertama tentu saja yang saya sebutkan tadi, ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan untuk sebuah UMKM. Tentunya istilahnya pengelolaan keuangan. Jadi walaupun sedikit tapi tetap harus ditata bukan dengan baik, gitu kan? Terus yang kedua, kalau UMKM juga agar tadi bisa ada formalitas, ada berbadan hukumnya. Dan yang ketiga adalah masalah tadi kapasitas. Kami di Bank Indonesia, tapi sebenarnya bukan Bank Indonesia saja Bu, Kementerian Keuangan dan Pemprov itu punya program-program yang terkait 3 hal itu.